Shalom, selamat datang di Ruang Sabda. Di tengah kesibukan kita, marilah kita meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan, meresapi, dan mengimani. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita kali ini berjudul The Excellent Spirit atau Roh dengan Kualitas Terbaik. Nats Alkitab untuk mendasarinya akan kita baca dari kitab Matius 5 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Saudara yang terkasih, perkenan Tuhan dan berkat yang terbaik tidak akan turun kepada gerejanya yang asal-asalan, yang malas-malasan, yang suka menunda-nunda. Excellent adalah kualitas terbaik. Ada 3 area yang diukur dalam pandangan Tuhan sebagai kualitas terbaik. Area yang pertama adalah pekerjaan. Menjadi terbaiklah dalam pekerjaanmu. Apapun pekerjaan kita sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, sebagai ibu rumah tangga, sebagai orang tua, sebagai anak, apapun itu, selalu berikan yang terbaik. Seperti teladan Abraham yang berjanji secara tulus dari hatinya, tetapi yang diperbuat oleh Abraham jauh melampaui apa yang dikatakannya, memberikan lebih dari apa yang diucapkannya. Ciri-ciri excellent spirit atau roh yang terbaik ini dalam pekerjaan adalah ia selalu bergegas, tidak pernah menunda-nunda, tidak menahan untuk memberi yang terbaik, dan selalu melakukan lebih dari yang diharapkan. Dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nilai hidup kita, bobot kita tidak ditentukan oleh prestasi, oleh jabatan kita, oleh ucapan orang lain bagi kita, tetapi ditentukan oleh Tuhan Yesus Kristus dan darahnya yang sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Belajarlah untuk konsisten memberi perhatian pada hal-hal yang detail terhadap hal-hal yang dianggap kecil, dianggap remeh, dianggap sepele. Area yang kedua, saudara yang terkasih, adalah karakter. Menjadilah terbaik dalam karakter Kristiani. Seperti dalam kitab Ulangan 33 ayat 14-16 diceritakan mengenai Yusuf. Excellent karakter yang dimiliki Yusuf bukan karena Yusuf baik, tetapi karena Yusuf takut akan Tuhan. Dasar takut akan Tuhan karena Tuhan memperhatikan dan mendengarnya, meskipun tidak ada siapapun yang melihat, tidak ada orang tua kita, tidak ada istri kita, tidak ada suami kita, tidak ada atasan pimpinan kita yang melihat apa yang kita sedang lakukan. Tetapi Tuhan selalu melihat kita. Inilah yang disebut sebagai integritas Kristen. Apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, tetaplah konsisten di jalur kebenaran. Selalu ada pada rel kebenaran. Sama seperti kereta api, ia bisa berjalan cepat secara maksimal di atas rel. Bayangkan jika kereta itu berjalan tanpa rel. Ia tetap bisa berjalan, tetapi ia akan rusak. Rodanya akan rusak dan ia tidak bisa bekerja lagi dengan maksimal. Oleh karena itu, marilah kita tetap di dalam rel kebenaran Tuhan. Memegang prinsip kebenaran,
memegangnya secara konsisten lebih daripada untung dan jabatan. Ketika seseorang mau dibuat besar, seringkali ia dihancurkan berkeping-keping dulu. Ketika engkau mengandalkan depositomu, jaminan kesehatanmu, kekuatanmu, kepintaranmu, saat dihancurkan dan bisa berkata, aku bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Aku tawanan Roh Kudus yang selalu mengandalkan Tuhan. Penundukan diri, sebuah karakter yang Tuhan sedang membentuk. Ikutilah Tuhan. Kita bukan siapa-siapa, tapi Tuhan adalah segalanya. Area yang terakhir, yang ketiga adalah persembahan. Berikanlah persembahan yang terbaik dalam waktu-waktu kita untuk Tuhan. Setiap orang akan pernah diuji yang membuat Tuhan mengingat karena persembahannya. Seperti kisah dalam Lukas 21 ayat 2-4 di mana janda yang miskin diingat Tuhan tercatat dalam Alkitab karena persembahan terbaiknya yang 2 peser. Apakah Tuhan begitu jahat meminta yang hanya 2 peser dimiliki oleh janda itu, bahkan untuk makan saja juga kurang? Di kairosnya Tuhan tetap mengingat Dia bukan Allah yang berhutang. Kita jangan seperti anak naif yang selalu ingin bilang, ini semua punya saya. Tuhan ingin melihat cinta kita untuknya. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, maukah kita membawa yang terbaik untuk Tuhan? Baik dalam pekerjaan, baik dalam karakter kita, dan juga dalam persembahan kita. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada hari ini. Kiranya kita dapat mengimani firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sampai jumpa di ruang sabda berikutnya. Dengar, resapi, imani. Tuhan memberkati.